Badan usaha milik negara melalui PT Garam Persero memberi kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pegaraman nasional dan prospek bisnis garam ke depan menjadi tema utama kuliah umum tersebut. Sebagai universitas berstatus BLU atau Badan Layanan Umum, membuat Undana menjadi lebih baik dan semakin serius dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa. PR4 Undana berharap dengan kuliah umum ini dapat memberikan banyak hal kepada para mahasiswa. Nanti mahasiswa akan memperoleh banyak hal dari kuliah umum ini. Saya tentu menyampaikan terima kasih banyak. Nanti kuliah umumnya adalah pegaraman nasional dan prospek bisnis garam di depan. Saya tadi bincang dengan Pak Asdep dan kemudian dengan Pak Direktur. Akan banyak hal yang mungkin nanti akan bisa disampaikan dan kita belajar semuanya. Ada anak-anak mahasiswa, mohon nanti diperhatikan baik-baik, dan kalau ada hal yang perlu untuk ditanyakan jangan ragu untuk bertanya, karena ini beliau-beliau ini adalah beliau-beliau yang memang operasional. Ya, kalau adik-adik mungkin baru belajar teorinya, tapi beliau-beliau ini adalah orang-orang yang aktif bekerja di lapangan sehingga kita bisa memperoleh pengalaman dari semua itu. Kementerian BUMN melalui PT Garam Persero saat ini sedang mengembangkan apa yang disebut ekosistem atau lingkungan. Ekosistem ini terdiri dari BUMN, masyarakat yang diwakili BUMD yang juga mewakili pemerintah daerah, pihak swasta, dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah agar semua pihak ikut berkontribusi sebagai agen pembangunan. Dalam kuliah umum, Budi Sasongko, Direktur Utama PT Garam Persero, mengajak mahasiswa untuk melihat prospek bisnis industri garam di NTT. Budi juga menjelaskan potensi lahan pegaraman di NTT yang dapat menjadi penyumbang kebutuhan garam rumah tangga secara nasional. Ini berarti akan meningkatkan perekonomian masyarakat NTT jika dikelola dengan baik. Dari 37 provinsi, hanya 25 provinsi minus. Sekarang ini katanya tinggal 17 provinsi yang bisa dijadikan. Dan garam andalan utama Indonesia nanti untuk menyaingi daripada Australia seharusnya ada di Teluk Bintang. Siapa yang membuat garam pertama kali di Indonesia adalah PT Garam. PT Garam ini, apa yang disampaikan Pak Asdep tadi, sebelum ada VOC kita sudah punya. Di zaman Belanda kita sudah membuat garam. Garam itu tidak untuk makan saja. Jadi membuat industri-industri semacam ini, kaca, gipsum, ya kan, untuk tekstil, untuk baju, untuk kita membuat kertas. Ini semuanya pakai garam. Sehingga kebutuhan Indonesia itu tidak hanya untuk konsumsi, tapi totalnya sudah 4,5 juta ton sekarang. 4,5 juta ton ini hanya dipenuhi kalau musim itu normal. Bila musim normal, artinya 4 bulan minimal, kita hanya mencapai 3,3 juta ton. Kekurangannya berapa? Antara 1,2 sampai 1,7 harus impor. Nah, makanya kenapa saya datang ke Kupang ini untuk meminimais impor, supaya saya juga memperdayakan di Kupang ini sumber daya alamnya luar biasa. Dan setelah PT Garam memiliki lahan 300 hektar di sana, ternyata teman-teman dari Kupang luar biasa. Culture-nya berubah. Culture itu dilakukan oleh kita dalam upaya meminimasi impor ini. Alhamdulillah dari total 300 sampai hari ini kita kurang lebih, insya Allah nanti tahun 2019 kita bisa 20.000 ton. Itu produk dari Kupang, Keputan. Yang kualitasnya sudah kualitas premium semua. Dan tahun ini niat kami dari total 1,2 sampai 1,7 juta ton yang kita impor ini, paling tidak kami, cita-cita kami nanti ekspansi di seluruh Kupang, Pak Wayan, paling tidak kami bisa menambah lagi tahun ini bisa 3.000 hektar. 3.000 hektar. Dan itu garamnya di Kupang nanti tidak akan kami bawa kemana-mana, akan kami proses pabrik di sini tahun 2020. Sudah masuk di anggaran kami. Dan itu tolong, karena on-farm kita masih 3 tahun dan pabrik akan kita jalankan, aku matur kepada Pak Rektor dan Pak Wayan, Pak, mohon kami dikawal oleh adik-adik mahasiswa di sini, tidak hanya sebagai berlatih water engineer dan manufaktur di dalam garam, tetapi harus mengawal garam itu bagaimana baik.
Rektor Undana Profesor Dr. Fred Benu hadir mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan di lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Nusa Cendana ini. Selain rektor, hadir juga Dr. Iwayan Mudita PR4 Undana, Dr. Christian Liuveto, dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Undana, Deputi dan Staf Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Garam Persero, dan Direksi PT ASI dan Direktur Operasional PT Garam Bipolo. Giri Rudolf, AFB TV, melaporkan.